Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang daur nitrogen. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Nurzuri Ramadhani Basir dengan stambuk F131200006. Yang kedua, Muhammad Afdal dengan stambuk F131200025. Yang ketiga, Jihan Afila Esmentemas dengan stambuk F131200016. Yang keempat, Leonita Aprilia Yusuf dengan stambuk F131200020. Yang kelima, Suprianto Tore dengan stambuk F131200011. Yang keenam, Nur Aziza dengan stambuk F131200006. Yang ketujuh, Kevin Saputra dengan stambuk F131200037. Baiklah, pemaparan materi akan dibawakan oleh teman saya Suprianto Tore dan akan dilanjutkan oleh Nur Aziza. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang daur nitrogen. Yang pertama itu fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen adalah proses di mana gas NO di atmosfer difusikan ke dalam larutan dan direduksi lagi menjadi bahan anorganik oleh bakteri autotrof dan heterotrof, alga hijau dan tanaman tinggi lainnya. Proses fiksasi dilakukan oleh bakteri fiksasi nitrogen seperti Rhizobium, Actobacter, dan Clostridium. Ada 3 cara fiksasi nitrogen, yaitu secara biologis menggunakan bakteri, menggunakan petir, dan juga secara industri. Yang pertama itu fiksasi biologis. Fiksasi biologis merupakan gas NO2 kemudian diubah oleh bakteri menjadi amonia atau NH3 yang dapat diserap oleh tanaman. Contoh bakteri yang dapat memfiksasi nitrogen adalah bakteri Conobacteria. Kemudian fiksasi petir. Fiksasi petir memiliki energi listrik yang sangat besar, cukup kuat untuk memecah ikatan antara molekul nitrogen N2 di atmosfer. Hal tersebut membuat nitrogen dapat bereaksi dengan oksigen dan membentuk nitrat NO3 yang dapat diserap oleh tumbuhan. Kemudian fiksasi industri. Fiksasi industri di atmosfer juga dapat difiksasi secara industri melalui proses Haber-Bosch untuk mengubahnya menjadi amonia atau NH3. Kemudian bisa digunakan sebagai pupuk atau diolah kembali menjadi urea CH4NO2 dan juga amonium nitrat NH4NO3 yang dapat diserap oleh tanaman. Kemudian yang kedua itu proses nitrifikasi. Nitrifikasi merupakan proses oksidasi biologis amonia dengan oksigen menjadi amonium, kemudian nitrit, dan diikuti oleh proses oksidasi nitrit menjadi nitrat. Degradasi amonia yang menjadi nitrit dikenal dengan nitrifikasi. Proses nitrifikasi terbagi menjadi 2 bakteri, itu bakteri nitrit mengubah amonia menjadi nitrat oleh bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Bakteri nitrit mengubah nitrit menjadi nitrat oleh bakteri Nitrobacter. Sekian materi yang saya bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang pertama ada asimilasi. Asimilasi adalah proses pembentukan senyawa nitrogen organik, misalnya asam amino, dari senyawa nitrogen anorganik. Setelah proses nitrifikasi oleh bakteri, tanaman akan menyerap nitrogen dalam wujud nitrat. Kemudian amonifikasi. Amonifikasi adalah proses transformasi bahan organik menjadi anorganik. Ini merupakan proses transformasi anorganik secara biologis menjadi NH4+ yang terjadi selama proses degradasi bahan organik berlangsung. Amonifikasi terjadi melalui penguraian jaringan organik yang mengandung asam amino oleh mikroba, hidrolisis dari urea dan asam urat yang melalui efeksi yang dikeluarkan secara langsung oleh tanaman dan hewan. Kemudian selanjutnya ada denitrifikasi. Denitrifikasi adalah proses reduksi dari NO3- secara biologis menjadi bentuk gas seperti molekul N2, NO, NO2, dan N2O.
Proses denitrifikasi terjadi selama proses respirasi dari bakteri heterotrof.